takfiru murtakibil kabirah. Dalam pandangan orang-orang Khawarij, orang yang berdosa besar otomatis kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikhan fid dini ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, hafizakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, saat ini kita banyak sekali diberikan kenikmatan, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan juga kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak putus-putusnya kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, nanti mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan selalu diulang-ulang bahwa kiamat sudah dekat, dan kita tidak penting dekatnya berapa hari. Yang paling penting adalah bagi kita mudah-mudahan pada waktunya, kalaupun toh kita enggak menyaksikan kiamat kubro, kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya apa? Kiamat sugro, yaitu kematian. Ya, makanya ketika membaca kitab ini jangan membuat kita jadi takut. Ya, apalagi jadi apa? Tukang cocok logi. Nyocok-nyocokkan, oh berarti ini, berarti ini. Enggak. Justru ketika kita membaca kitab ini, harapannya mudah-mudahan menjadi pemantik supaya kita lebih serius menyiapkan apa? Negeri akhirat. Ya, nanti menyaksikan gak menyaksikan, ini semuanya yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah, manfaatkan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan selamat fid dunya wal akhirah, ya. Kemarin kita sampai ke tanda yang ke-8. Kita akan masuk hari ini insyaallah di tanda yang ke-9. Apa itu? Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, kabar, informasi yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kalau berkabar beda dengan manusia lain. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Boleh jadi bohong, boleh jadi jujur. Ya, kalau Nabi sudah mengabarkan walaupun belum terjadi, itu biasanya tinggal nunggu waktu saja. Ya, insyaallah, jazakumullah khairan. Apa yang bisa dikabarkan oleh Rasulullah dan termasuk tanda hari kiamat adalah an mauqi'ati siffin, yaitu kata Rasulullah, ini belum kejadian, Rasulullah sudah memberikan isyarat akan ada peperangan yang namanya perang apa? Perang Siffin. Ya, apa itu perang Siffin? Perang yang terjadi di antara dua kubu dan dua-duanya adalah sahabat mulia Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa namanya? Baina Aliin wa Muawiyah, yaitu perang yang terjadi antara Ali dengan siapa? Muawiyah. Masya Allah. Makanya Rasulullah sebetulnya sudah mengabarkan bahwa nanti akan ada peperangan. Orang berbeda sampai perang itu akan ada. Imma bainal muslimina wal kufar, ini sudah jelas. Baik itu antara orang muslim dan orang-orang kafir, au bainal muslimina anfusahum, bahkan sesama orang muslim. Sudah diisyaratkan oleh Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak kenal dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah dua orang sahabat pentolan luar biasa. Tapi ini memang sudah digariskan oleh siapa? Allah. Maka ini kita harus hati-hati, ya. Tidak boleh ada di antara kita yang sayang cinta berlebihan. Dan juga tidak boleh ada di antara kita bermusuhan dengan siapapun berlebihan. Karena hari ini kerabat dekat boleh jadi besok jadi apa? Musuh. Entah faktornya apa, bahkan ini Masya Allah, ya, antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kapan terjadinya? Ba'da maqtali Utsman, setelah peristiwa terbunuhnya sahabat yang mulia yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Ya, jadi ada desus-desus karena yang jadi khalifah setelah Utsman siapa? Ali. Ya, ada yang membisikkan di telinga kaum muslimin, yang bunuh Utsman tuh ini dia ngebet ingin jadi khalifah. Masya Allah, ya. Dan ini desas-desusnya apa? Kuat. Dan kalau opini sudah kuat biasanya berubah jadi gerakan. Makanya hati-hati informasi sebelum di-sharing saring. Yang bisa ketemu dengan A1 tanyakan 4 mata. Apalagi terkait dengan kehormatan, apalagi urusannya besar. Kalau enggak lebih baik kita stop, sudah tahan. Orang kita enggak akan ditanya oleh Allah. Ya, tapi kalau kita sudah menyebarkan, apalagi kadung, apalagi ini umpamanya tokoh besar, kita tahu kesolehannya, tiba-tiba ada berita, ya mungkin boleh jadi benar. Dan kalaupun benar, apa urusan kita dengan dia? Ya, tapi ini sudah kadung. Tambah lagi, Muawiyah ini termasuk kalau dirunut itu memang masih dari keluarganya siapa? Utsman bin Affan. Jadi ini dipantik luar biasa. Masya Allah. Sampai terjadilah peperangan yang disebut dengan perang apa? Siffin, ya, yaitu pada tahun ke-36 Hijriah, ya. Tahun ke-36 Hijriah, dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca beberapa tokoh yang hidupnya ingin tenang, gak usah nonton televisi, gak usah punya media sosial. Sudah, yang punya kebun sudah urus itu. Ya, tapi kita resikonya siapapun yang masih nongkrongin televisi, apalagi punya medsos, apalagi wah segala, siap saja. Ya, urusan kita belum kelar, kita sudah ngurusin apa? Urusan orang suruh mikirin. Padahal apa? Nggak ada manfaatnya bagi kita. Boro-boro fid dunya wala. Tapi itu kemarin sudah diisyaratkan ini. Ya, maka ini harus hati-hati. Ini mereka sahabat-sahabat mulia sampai terjadi perang. Apalagi kita tidak semulia apa? Sahabat. Makanya kalau yang kurang kuat, apalagi dikit isi gemes gitu. HP aja kadang-kadang dipijitnya dia agak kencang. Udah jangan, stop itu. Ya, nanti ketemu orangnya benar-benar tangannya gerak benar itu, ya jangan. Kalau kita yang kira-kira banyak madorotnya, lebih baik apa? Tinggalkan. Ya. Dan yang kedua, biasakan jangan terbiasa komen apapun. Kita nggak ada urusan, bukan pelakunya, nggak punya hak untuk menjawab, nggak usah komen, percuma. Apa yang kita dapatkan? Karena apa? Komen, awal-awalnya bagus, bahasa kesananya muncul tuh, ya, muncul bahasa-bahasa yang apa? Nah, secara moral saja kita orang timur aja nggak layak, itu muncul. Biasanya awalnya adem, lama kelamaan kan jadi apa? Panas. Ya, makanya ini harus dihindari. Ya. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah dan ini muttafaqun alaih. Ya, kata Abu Hurairah,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta taqtatila fi'atani azimatan, sampai ada dua kelompok agung yang mereka dua-duanya apa? Berperang. Ya. Dan ini dua-dua kelompoknya kata Rasulullah, yakunu bainahuma maqtalatun azimah, dan akan terjadi di antara dua kelompok ini bukan peperangan kecil. Kalau masih adu mulut, gebrak meja biasa. Tapi ini sampai bertumpah-tumpah apa? Darah. Masya Allah. Ya, bertumpah. Wa da'wahuma, ini yang berbahaya ini. Kata Rasulullah, wa da'wahuma, dan dakwaan kedua kelompok ini, klaim kedua kelompok ini wahidah, satu. Yang ini merasa benar, yang ini merasa benar. Kalau umpamanya ini merasa salah, mah nggak mungkin perang, ya kan? Tapi dua-duanya merasa apa? Benar. Dan ini masya Allah, ya, masya Allah. Inilah fitnah, ya, sulit dan berat, ya. Makanya ini kita senantiasa bermohon kepada Allah, apalagi di akhir zaman seperti ini, sibukkan diri dengan memperbanyak amal soleh. Lihat banyak dalam kekurangan-kekurangan kita, tutup kekurangan orang. Kita harus lebih banyak melihat apa? Ke dalam. Dan ini insya Allah manfaatnya apa? Banyak, ya. Nah, dan sikap kita diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan yang terjadi di antara para sahabat. Karena mereka semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat abarrun nas, manusia terbaik. Ya, jadi sahabat keseluruhan semuanya adalah generasi apa? Terbaik. Bahkan kata para ulama, boleh jadi tidak akan terulang secara satu generasi memang sehebat siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak para sahabat Rasulullah itu mereka sholat suruh pindah kiblat pindah. Ya, sedang minum khamr asik-asiknya di tenggorokan sampai dimuntahkan. Ibu-ibu yang nggak pakai jilbab tiba-tiba turun ayat hijab sampai ngambil hardeng diikat apa aja gitu. Yang penting apa? Melaksanakan perintah Allah. Ya, inilah hebatnya mereka. Wa aslahuhum, dan mereka itu adalah orang paling soleh. Ya, bagaimana tidak soleh? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabuhum ila hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang paling dekat dengan petunjuknya siapa? Rasulullah. Karena mereka kalau ada yang keliru langsung ditegur, diingatkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Turun ayat atau diingatkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini, ya, dan ini termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah, al-imsaku wal kaffu amma hasala bainahum. Kita tidak boleh memperbincangkan terlalu dalam, apalagi sampai mengatakan ini salah, ini benar, yang ini yang harusnya, yang ini enggak seharusnya. Ya, atau bahasa kitanya jangan seperti komentator. Ya, sudah, itu sudah terjadi dan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, ya. Dan mereka masing-masing semua berijtihad, dan yang namanya ijtihad pasti ada yang salah di antara mereka. Tapi kita tidak boleh mempersalahkan, ya, karena ini sudah terjadi dan sudah diisyaratkan oleh siapa? Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau akidah kita tidak memegang ini, biasanya kita kalau nonton bola suka gemes itu. Padahal yang nendang dia kok kita ikut-ikutan. Padahal kita juga kalau nendang belum tentu masuk. Nah, ini khawatir nih. Kita kalau ngomentari ini manusia terbaik, kita nggak lebih baik dari mereka. Kita ini mendudukan mereka lebih rendah daripada apa? Kedudukan kita. Gitu, padahal mau kita suruh main nih, kan suka gemes itu. Ya, alah kurang dikit tuh kadang-kadang kok jadi kita yang sewot gitu, nonton saja sudah. Ya, masya Allah. Makanya ini dalam akidah kita, ya, terkait dengan nanti ada beberapa peperangan Ahlussunnah wal Jamaah, sikapnya adalah apa? Imsak, menahan diri. Nggak usah, oh ini lebih baik, oh ini yang salah ini. Kita nggak tahu yang sesungguhnya, ya. Karena ini memang semuanya adalah ijtihad, dan kata para ulama apalagi dalam urusan politik itu memang hampir boleh dikatakan 90%-nya adalah ijtihad.
ya, ijtihad. Jadi kebenarannya bukan kebenaran mutlak, boleh jadi temporal, boleh jadi pada saat itu, dan kita tidak ada yang tahu, ya. Dan yang paling penting, kembali lagi, kita tidak akan ditanya terkait dengan apa hal itu. Yang akan ditanya itu mereka yang ikut terlibat, ya. Nah, ini yang ke-9 adalah apa? Terjadinya perang Siffin, ya. Kemudian yang ke-10, duhurul khawarij, munculnya satu kelompok yang disebut dengan apa? Khawarij, ya, waliyadzubillah. Khawarij dari kata khoroja. Khoroja itu artinya apa? Keluar, ya. Kenapa ini kelompok disebut, dikenal dalam sejarah Islam, ya, bahkan sampai hari ini ada tercatat disebut dengan khawarij? Karena memang mereka keluar dari apa yang terjadi pada masa itu, yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang bertahkim dengan siapa? Muawiyah. Jadi Ali dengan Muawiyah damai, kemudian mengutus orang. Ali mengutus fulan dari sahabat, kemudian Muawiyah mengutus fulan dari sahabat, ya. Ini kata orang Khawarij, yang sah pemimpin itu Ali. Kenapa dia jadi tahkim? Nah, padahal dulu wahum qaumun kanu min jama'ati Ali. Ini orang-orang Khawarij ini dulu mereka adalah apa? Pengikut setianya Ali bin Abi Thalib, gitu. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib memilih untuk tahkim, ya, damai, ya, kalau seperti sekarang kita mungkin namanya rekonsiliasi, gitu. Ini mereka nggak setuju tuh. Bahkan mereka nggak setujunya bukan hanya tidak lagi mendukung Ali, tapi mereka sampai tingkatan yang lebih berbahaya, ya. Nah, kemudian mereka karena tidak setuju dengan pendapat ini, ya, makanya mereka keluar dan marah besar-besaran. Bahkan mereka tinggal memisahkan diri dari kaum muslimin di sebuah kampung dekat dari kota Kufah, namanya Haruro. Makanya nama lain daripada orang Khawarij dalam kitab-kitab para ulama disebutnya Haruriyah, ya, karena memang tinggal di sebuah kota namanya apa? Haruro, kampung. Jadi mereka ngumpul tuh di situ, ya, nauzubillah. Apa di antara mereka yang menyimpang dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang diyakini oleh sahabat-sahabat yang lain? Yang pertama, ini yang berbahaya, takfiru murtakibil kabirah. Dalam pandangan orang-orang Khawarij, orang yang berdosa besar otomatis kafir, ya. Kazani, seperti halnya na'udzubillah, orang yang berzina dalam pandangan orang Khawarij sudah dia keluar dari apa? Islam. Masya Allah, masya Allah, ya. Kemudian apa? Syaribul khamri, orang minum khamar sudah keluar dari Islam walaupun hanya sekali. Nah, ini bahaya, ya. Nah, sedangkan, ya, dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, orang ini tidak sampai kafir, tapi apa? Asiyan fasiqan bifi'liha. Dia hanya dikategorikan apa? Bermaksiat dan fasik. Fasik itu apa? Khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Dan bahkan mereka bukan hanya kafir, tapi yukhalladu finnar. Orang ini pasti ini kayak punya pemegang kartu saja, ya. Ini orang pasti nanti tempatnya di neraka dan kekal apa? Waliyadzubillah. Bisa sampai memastikan itu dari mana, ya. Padahal yang namanya orang walaupun hari ini benci banget kepada Islam, boleh jadi kalau dapat hidayah suatu saat masuk Islam, dia orang yang paling apa? Ikhlas berjuang untuk Islam. Dan itu sudah banyak ceritanya, dari mulai sahabat sendiri bahkan sampai sekarang. Ada di London itu, dia seorang wartawan datang ke Palestina, bencinya minta ampun. Datang ke sana dia malah jadi apa? Masuk Islam dan cintanya luar biasa, membela, memberikan informasi yang baik di Eropa dan lain sebagainya, ya. Nah, makanya ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, secara spesifik mereka takfiru Aliin wa Muawiyah. Mereka mengkafirkan, menyebut namanya langsung, bahwasannya Ali dengan Muawiyah dua-duanya apa? Kafir, ya. Kalau Ali kafirnya apa? Mau berunding dengan Muawiyah. Kalau Muawiyah dianggap oleh mereka memberontak kepada siapa?
Ali pemimpin yang sah. Oh ini Masya Allah berat ya. Padahal dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya semua sahabat itu apa? Adul. Orangnya adalah apa? Mereka manusia terbaik, adil. Walaupun mereka sama dengan kita manusia, kadang salah, kadang tapi mereka adalah generasi terbaik. Apalagi dihukumi sampai kafir. Gimana kafir? Padahal kita bahas sebelumnya ada 10 orang yang disebutkan namanya kata Rasulullah pasti masuk dan termasuk di dalamnya Ali. Kalau kafir gimana masuk surga? Nah, bertentangan ya. Makanya ini disebut dengan apa? Hulu ya, hulu. Yang ketiga, keyakinan Khawarij al-khuruj, keluar alal hukam, daripada pemimpin, al-fusaq, yang fasik, itu hukumnya wajib. Jadi kalau di suatu daerah, suatu kota, suatu kampung pemimpinnya fasik, muslim, tapi umpamanya ketahuan suka minum khamar, nauzubillah, berzina umpamanya, ketahuan, walaupun itu baru informasi, apalagi hatta ainal yakin, menyaksikan sendiri. Ya, nah, kalau dia pemimpin yang sah, nggak boleh kita khuruj keluar, apalagi sampai mengangkat apa senjata. Nah ini nggak boleh. Ini kalau mereka ya. Kalau ada pemimpin seperti itu, maka bagi mereka sudah termasuk kategori kufur, walaupun mereka belum memastikan apakah ini orang sudah benar-benar kafir atau tidak. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan kata-kata kafir. Karena kalau kita mengatakan fulan kafir, yang pertama istrinya otomatis harus dicerai, pisahkan. Ya. Yang kedua, kalau dia nanti mati nggak perlu disolatkan. Nggak perlu dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, termasuk hak-haknya dia sebagai muslim itu harus ditarik semua. Ya, makanya pernah kejadian di Al-Azhar, ada orang doktor alumni Al-Azhar, dia mengeluarkan buku yang ini bukunya kontroversial dan menyelisih. Di antaranya kata dia, kemudian rapat itu semua. Ya, dan apa? Semua ulama yang ada di situ memutuskan ini sudah benar-benar kata-kata apa namanya, isyarat-isyarat dia memenuhi kategori kafir itu. Akhirnya apa? Dia karena takut lari ke Belanda. Karena dia tahu kalau sudah difatwakan kafir bahaya, itu bahaya. Bukan hanya masalah kalau label orang kafir apa, kan sama saja hanya kedengaran apa? Suara ke sini, tapi kalau dalam Islam ada apa? Konsekuensi hukum. Ya, nauzubillah. Maka ini jangan gampang-gampang. Nah, ini mereka orang-orang Khawarij itu kafir itu mudah sekali. Orang fasik, orang berbuat dosa, orang, padahal dalam Islam boleh jadi orang apa? Bertaubat, ya, bertaubat. Kecuali kalau tadi sudah yustatab, diminta taubat, dihadirkan klarifikasi tabayun oleh para qadhi, dia masih kekeh, ya boleh jadi, ya. Nah, tapi kalau ini apalagi kita sama masyarakat nggak boleh saling mengkafirkan satu sama lain, ya. Dan ini terjadi dulu, ya. Secara dicatat oleh ziarah ada kelompok namanya siapa? Khawarij, ya. Apa isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini di masa Rasulullah sudah ada. Ya, ada seorang yang dia sahabat kategorinya, namanya Zulhuwaisirah. Ya, ini sahabat yang bahkan berani memprotes Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah hanya kepada orang-orang tertentu. Ini ngambek dia, saya ikut perang kok nggak kebagian. Ya, kata dia, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adil. Masya Allah, Masya Allah. Bahasanya kalaupun menyampaikan kepada Rasulullah jangan bilang begitu, seolah-olah kita lebih tinggi dari siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah membaginya pun dibimbing apa? Wahyu. Jadi bahasanya ya mungkin ini kenapa kita nih nggak dapat Rasulullah, padahal kita perang, dia perang, kok kita nggak dapat? Mungkin kalau itu, tapi ini langsung ya Muhammad berlaku adil. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau saya engkau nilai tidak berlaku adil, lalu siapa orang yang paling adil? Ya, padahal Rasulullah jangankan urusan umat, antara istri-istrinya saja Rasulullah pernah berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, ini bagian saya punya istri. Gak tahu saya sudah adil apa enggak, tapi hitung-hitungan saya udah yang paling adil nih ya Allah. Padahal itu siapa? Makanya hati-hati nih yang punya istri lebih dari satu nih. Harus banyak doanya itu. Rasulullah saja khawatir. Padahal gak mungkin Rasulullah zalim itu, gak mungkin, mustahil. Ya, dan apa yang diperebutkan coba? Kalau kita mungkin istri pertama sering disebut istri perjuangan.
Ya, karena bangun dari nol. Kalau istri kedua, ketiga, biasanya nggak ada perjuangannya itu. Suaminya sudah mapan, makanya banyak yang iri-iri. Ya kan? Mungkin ada nggak adil, itu harus doanya harus kencang. Rasulullah, ya Allah, ini pembagian saya yang paling adil ya Allah. Wala tu'akhidzni fima tamlik wal amlik, dan jangan diazab, jangan diminta pertanggungjawaban nanti ya Allah apa yang kau miliki dan saya nggak miliki. Artinya mungkin kau bisa lebih adil, tapi saya adil maksimal memang seperti itu. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan, nanti kata Rasulullah akan banyak tipe-tipe orang seperti Dzul Khuwaisirah dan mereka yamrukuna minad-din, keluar dari agama ini, kama yamrukus sahami minar romiyah, seperti halnya ya anak panah keluar dari apa? Busur. Jadi cepet tuh. Ya, Bapak kalau lihat memanah, cepet itu. Coba aja nanti kalau nggak percaya kita lari duluan siapa nyampe. Nah, itu saking cepatnya. Ini gambaran Rasulullah, orang ini keluar dari agama secepat apa? Busur keluar. Masya Allah. Ya, dan ini disebutkan Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, dan hadis ini muttafaqun alaih, karena di sini penulisnya hati-hati betul. Setiap kali menukil hadis, apalagi yang bukan diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, merujuk pendapat ulama. Gimana ini hadis ini kesimpulannya? Ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju akhiruz zaman, akan keluar nanti di akhir zaman qaumun, satu kaum, ahdatsul asnan, itu mereka umurnya muda-muda. Ya, kata para ulama maksudnya pengetahuan Islamnya tuh baru anak kemarin. Ya, kemudian apa? Sufahaul ahlam, ilmunya itu sedikit. Mereka sebetulnya orang safih itu artinya bodoh, tapi seolah-olah apa? Mereka pintar. Nah, ini yang sering saya khawatir betul, ya. Di grup-grup WhatsApp kita banyak mufti itu. Padahal di Arab Saudi Hayatu Kibarul Ulama, hitung nggak nyampe 10 seingat saya. Di Mesir, negara yang banyak ulama itu, mufti Diyarul Misri hanya 1 orang. Karena apa? Berat tanggung jawab. Ini tiap grup mufti semua. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Lulus DSN MUI saja, lulus apa enggak? Ya, padahal hari ini kita kalau kuliah ngambil jurusan syariah sampai jadi dokter, saya hitung minimal 20 tahun. Itu sudah lancar sekali. Kalau nggak lancar mungkin bisa 25 tahun. Itu satu bidang ilmu. Gimana dengan tafsirnya? Ini orang Masya Allah, gurunya Syekh Google, ya, nggak pernah baca kitab Fathul Bari, hanya Fathul Jari. Artinya searching, pindahkan, searching. Orang kalau ketemu di majlis kayak gini dia mungkin nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kan di yang namanya media-media itu, kita orang bodoh pun bisa nampak pintar, ya kan? Orang yang nggak tahu apapun seolah-olah dia apa? Mendapatkan berita dari langit, kan kita nggak tahu. Tapi selama iya juga ini ya, iya juga ini, ya, Masya Allah. Ya, ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'an, mereka ini membaca Quran, la yujawizu taraqihim, enggak sampai ke tenggorokan. Artinya apa? Baca ya hanya sekedar baca, enggak sampai mereka memperdalam, menimbang apa. Karena para ulama kalau yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an haram, halal, itu mereka paling menyebut la uhib, saya enggak suka. Ya, la ba'sa bihi, kalaupun membolehkan ya enggak apa-apa mungkin. Itu. Enggak sampai berani menyebutkan apa? Tapi ini Masya Allah, orang gak pernah belajar tafsir, gak ketemu juga belajar ilmu hadis, apalagi belajar syariah, karena susah masuk syariah. Ya, ini tiap hari mengeluarkan fatwa, mungkin setahun bisa 365. Allah karim. Saya hitung MUI saja dari mulai didirikan sampai sekarang itu fatwanya 100 berapa gitu. Dan itu yang hadir banyak. Ini kita boleh jadi ya Allah tiap hari ngeluarin fatwa itu. Dan tadi syekhnya siapa? Syekh Google. Ya, hati-hati. Ya, kita boleh menukil, boleh menyebarkan, boleh. Tapi kita harus apa? Hati-hati. Apalagi dalam banyak perkara, ya, banyak perkara yang sifatnya khilafiyah. Ya, kita sebar pendapat, kita meyakini suatu hal yang kita pilih itu memang harus kita kuatkan dengan argumentasi. Tapi tidak boleh, ya, kita menganggap bahwasannya
ini hanya satu-satunya, padahal apalagi dalam babnya bab fikih. Ya, umumnya fikih itu sepakat untuk tidak sepakat. Ya, bab fikih itu saya juga sampai bingung dulu kuliah syariah ini yang benar yang mana ini. Sampai sayanya aja, soalnya menurut kamu pendapat yang benar yang mana, yang paling kuat yang mana? Apa alasannya gitu? Nggak didoktrin kita harus, padahal ya kampus kita ya memang dikenal secara negara mazhabnya Hambali. Tapi mereka nggak mendorong kita harus Hambali. Enggak. Menurut pembacaan kita setelah disahkan ilmunya yang paling kuat yang mana dari pendapat-pendapat yang ada. Ya, makanya paling seru itu. Kalau dulu ada teman-teman kuliah di Lipia Syariah, mereka kalau jawab fikih itu rata-rata kasih jawabannya segini. Dan mereka kalau jawaban pasti minimal yang paling gampang fihi kaulan, ada 2 pendapat. Fihi kaulan. Kalau yang umpamanya nggak tahu sudah fihi kaulan, ya juz, la juz, boleh nggak boleh. Itu sudah minimal sudah dapat nilai sedikit. Karena jawabannya nyerempet gitu. Padahal dia juga nggak ingat apa maksudnya. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh ya. Ini mereka membaca Al-Qur'an ya, tapi tidak sampai ke tenggorokan. Artinya nauzubillah ya. Kita baca Quran dan nikmat betul tadi saya sholat sini sujud itu ya Allah. Nggak ada suara nih. Biasanya ada suara motor ada lewat, tadi itu kayak nggak ada tuh. Ya. Dan nikmat sekali itu, masya Allah. Itu paling mahal, bapak nyari di mana nggak ada itu. Ini saya betul, masya Allah. Tadi sampai biasanya suka ada suara, bahkan sebelumnya ada maghrib itu suara apa gitu, harusnya berhenti. Tadi itu masya Allah ning sekali, nikmat itu sujud itu, ya nikmat masya Allah. Mudah-mudahan kita semua kalau baca Quran ada ayat-ayat tentang neraka berlindung kepada Allah. Ada ayat-ayat tentang surga minta ya Allah. Kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalamnya, ya kita baca seperti itu, ya. Yaquluna min khairil bariyah, mereka menukil hadis-hadis Rasulullah SAW manusia terbaik, tapi mereka tidak mengerti maknanya. Artinya hanya tekstualnya saja. Nah, ini akhirnya sama dengan hadis yang tadi kata Rasulullah, orang-orang yang seperti ini yamrukuna minaddin, keluar melesat dari agamanya, artinya nauzubillah ya, sampai kafir, sebagaimana kama yamrukus sahmi minar romiyah, sebagaimana busur-busur keluar dari apa? Nah, dari anak-anak panah keluar dari busurnya. Ini adalah isyarat dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nama kelompoknya disebut dengan Khawarij. Mereka ini jumlahnya banyak, ada yang menyebutkan sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Ya. Dan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib karena ini sudah wafat Rasulullah, ya, ada yang menyebutkan sama niyata alaf, 8.000. 8.000 banyak apa dikit? Nah, untuk masa itu banyak, ya. Nah, kalau sekarang juga mungkin lebih satu kelurahan, ya. Ada yang menyebutkan bahkan 2 kali lipat, sittata asyara alaf, ya, mereka jumlahnya 16.000. Jadi ini banyak. Padahal mereka termasuk sebagian besarnya adalah sahabat siapa? Rasulullah. Tapi ini tadi fitnah. Fitnah itu kita nggak bisa milih. Kalau iman yang nggak ajak kepada Allah susah. Ya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat yang mulia namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Untuk apa? Mengingatkan mereka. Ya. Ini kita kalau ada sekarang seperti itu harus ajak dialog. Ya, ingatkan mereka. Ya. Kenapa? Ternyata subhanallah Ibnu Abbas ini karena memang termasuk di antara alim min ulama'is sahabah, orang yang paling alim di antara orang yang ada di antara para sahabat Rasulullah, makanya diutus oleh Ali bin Abi Thalib. Dulu sempat bahas tentang Ibnu Abbas, ya, dialog-dialognya memang luar biasa, mantiknya jalan, logikanya luar biasa. Karena orang-orang Khawarij dibacakan ayat mereka selalu la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini Ali ini sudah enggak berhukum dengan hukum Allah. Diingatkan oleh Ibnu Abbas, sebagian ada yang apa? Balik lagi. Ya, dan ini jumlahnya banyak. Dan ini termasuk jasa dan hebatnya siapa? Abdullah. Sampai akhirnya diingatkan nggak bisa. Akhirnya Ali bin Abi Thalib khutbah di Masjid Kufa, ya, karena pusat pemerintahannya di Kufa. Kemudian Ali bin Abi Thalib sedang ceramah, mereka malah di belakang bilang apa? La hukma illa lillah. Ya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nggak usah ceramah, nggak usah udah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ya. Bahkan mereka ada yang nauzubillah sampai mengatakan ini asyrokta, engkau ini sudah musyrik. Wa hakamtar rijal, dan engkau ini telah bertahkim, mengutus orang supaya mau berdialog dengan siapa? Muawiyah. Walam tahkum kitaballah,
dan engkau tidak berhukum kepada kitab Allah. Nauzubillah. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib dituduh seperti ini, bagaimana dengan nanti sahabat-sahabat yang levelnya lebih rendah dari beliau, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib, dan ini memang jadi pemimpin ini berat. Ya. Kebijakan ini pasti akan ada yang komen. Bikin kebijakan ini pasti akan ada yang komen. Yang penting pastikan bahwa kebijakan ini tidak ada unsur pribadi manfaat untuk kita. Itu insya Allah akan menguatkan, ya. Tapi kalau yang jelas semuanya ada unsur-unsur pribadi, sekalipun nggak disengaja pasti gampang orang menuding, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai dituduh seperti ini, beliau sebagai pemimpin nggak resesif, nggak ditangkap-tangkepin, ya. Makanya kalau memimpin jangan nangkap orang. Orang yang protes-protes ajak makan saja sudah. Itu mereka dikasih makan sudah selesai biasanya. Mereka hanya butuh makan biasa. Ajak dialog, apa salah saya? Oh, kalau saya lebih banyak, malah lebih banyak dari apa yang kau sebutkan. Seneng dia udah makan nih, ada nasi kebuli, nasi apa, nasi padang, pulang udah. Ya. Tapi kalau ditangkap mereka malah semakin apa? Menjadi-jadi. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mereka diceramahi, coba ceramahi sampai menyebutkan begitu. Engkau sudah musyrik, tidak berhukum. Kata Ali bin Abi Thalib, sudah, nggak apa-apa, saya tidak akan menangkap kalian, dan 3 hal yang tidak akan saya tahan kepada kalian. Apa yang pertama? La namna'akum minal masajid. Saya pastikan tidak ada masjid di dunia Islam kecuali kalian boleh masuk dalam. Ya, karena apa? Secara hukum kalau umpamanya Ali menghukumi ini mereka sudah dikafirkan, sudah mereka nggak boleh lagi masuk masjid. Tapi kata Ali, saya pastikan tidak ada di masjid manapun yang melarang kalian masuk ke dalamnya. Wala min rizqikum fil fai, termasuk pemasukan negara yang itu hak kaum muslimin, tenang saja kalian pasti akan apa? Dapat, nggak akan kami tahan. Dan yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, wala nabda'ukum biqital, kami tidak akan pernah memulai dengan perang. Jadi kalau engkau tidak menyerang, kami tidak akan apa? Perang. Tapi ternyata mereka terus apa? Menyerang sampai Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan dan terjadi perang apa yang disebut dengan Mauqi'atun Nahrawan, perang Nahrawan. Dan di situ dengan izin Allah, alhamdulillah banyak orang-orang Khawarij yang mereka akhirnya apa? Terbunuh, dan jumlahnya jadi apa? Berkurang, ya. Ini mereka benar-benar luar biasa karena tadi ini mereka doktrin, dogma bahwa Ali sudah keluar dari apa? Kitab Allah. Ya, makanya ini berbahaya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak, tanda yang ke-11, khuruju ad'iya'in nubuwatid dajjalin al-kadzabin. Keluarnya banyak orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Dan ini di kita banyak banget. Saya kadang-kadang lucu, masa nama Nabi Asep? Ya kan? Itu antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat dulu ada namanya Jawa Sunda, Jasun, ya, namanya Tugimin, ya. Saya sampai sekarang masih ingat itu. Kan Kiai Haji Zainuddin MZ itu ceramah di mana-mana itu, dan orang kalau datang ada tablik akbar itu orang berbondong-bondong. Kata dia sholawat aja nggak enak. Kalau Nabi sallallahu ala Muhammad, kalau ini sallallahu ala Tugimin, nggak enak kata dia. Nyebutnya aja udah nggak enak. Tapi masya Allah yang luar biasa, pengikutnya selalu apa? Banyak. Nah ini nih yang berbahaya nih ya. Kalau orang ngaku memang dia udah kacau. Ini yang orang jadi ikut-ikutan apa? Ngaco. Ini yang diisyaratkan kita. Kalau ada yang kayak gitu sudah diisyaratkan, tapi nggak usah ikut-ikutan. Makanya saya kadang-kadang heran. Itu khutbah Jumat, ceramah-ceramah selalu dibacakan. La nabiyya wala rasula ba'dah. Ya, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah nabi siapa? Ini orang ada ngaku, dan tadi masya Allah, ya, kapan dapat wahyunya? Di mana? Masya Allah. Tapi ini memang sudah diisyaratkan oleh siapa? Rasulullah. Ya, akan banyak. Di masa setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir hayatnya Rasulullah, ada seorang yang hidup di Yaman namanya Al-Aswad Al-Insi. Ya, namanya saja sudah serem. Aswad, apa aswad? Hitam. Ya, ini tinggal di Yaman, Rasulullah masih hidup, ngaku sebagai apa? Nabi, masya Allah. Apalagi setelah wafatnya siapa? Rasulullah. Jadi akan ada saja. Ya, kemudian orang ini subhanallah
oleh Rasulullah diingatkan bahwa hati-hati. Ya, tadinya Muslim, tadinya beriman, tapi akhirnya apa? Mengaku jadi Nabi. Kemudian yang terkenal ada Musailamah al-Kadzab. Nanti setelah itu ada banyak lagi. Dan yang terakhir yang menggencarkan dunia, ada seorang dari India namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Nah ini seluruh dunia kenal dengan dakwah-dakwahnya, termasuk di Indonesia luar biasa. Dulu buku-bukunya diterjemahkan ya. Namanya disebutnya Ahmadiyah. Walaupun sebetulnya di India lebih dikenal dengan Qadianiyah. Ya, karena dia asalnya dari situ. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ini mengaku nabi tegas-tegas ya. Padahal sekali lagi diingatkan kalau perlu ya, khatib kalau nggak paham terjemahkan. Ya, terjemahkan. La nabiyya wala rasula ba'dah, itu tidak ada lagi nabi dan rasul setelah siapa? Nabi Muhammad. Dan ini harus dipegang karena ini bab apa? Akidah ya. Nah, mudah-mudahan kita setelah membaca beberapa tanda-tanda hari kiamat, mudah-mudahan semakin mendorong keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang sudah soleh mudah-mudahan bertambah kesolehannya dan istiqomah. Yang belum kita terus minta kepada Allah, berusaha, dan mudah-mudahan cita-cita kita semua mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.